Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 3 dimanapun adik-adik berada, di dalam kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, kita akan melanjutkan ke materi yang ke-9 ya, pelajaran yang ke-9, yakni dengan materi meyakini Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar. Ya, jadi untuk materi pada pelajaran yang ke-9 ini terdapat 2 ya, yaitu kita meyakini Allah itu maha mengetahui, kemudian selanjutnya kita meyakini bahwa Allah itu maha mendengar. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ya, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik adik-adik, Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengetahui segala sesuatu yang tampak dan tersembunyi ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Jadi adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui. Allah dapat melihat atau Allah dapat mengetahui ya, apa saja yang ada, baik itu yang tampak ya, maupun yang tersembunyi sekalipun. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui segala apa yang ada di alam semesta ini ya. Kemudian selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, juga mendengar segala suara, baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati ya. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa Allah itu ya juga mendengar suara. Allah itu maha mendengar, baik itu yang terucap maupun yang masih dalam hati sekalipun ya. Baik itu suara yang besar, yang sedang, yang kecil, bahkan yang masih tersimpan di dalam lubuk hati kita itu dapat Allah dengarkan ya. Baik adik-adik, kita akan membahas ya pembahasan yang pertama di dalam materi ini. Allah itu maha mengetahui ya. Jadi Al-Alim ya, Al-Alim ya, artinya Allah maha mengetahui. Jadi ingat adik-adik, Al-Alim itu artinya Allah maha mengetahui. Ingat ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang telah diciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada. Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan mengetahuinya. Jadi adik-adik sekalian ya, adik-adik perlu ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui segala sesuatu, baik itu sesuatunya berada di daratan ya, Allah tahu,
baik itu sesuatunya berada di lautan, Allah juga tahu. Baik itu sesuatunya yang berada di udara, Allah juga tahu. Allah juga tahu segala sesuatu yang telah terjadi. Begitupun Allah Subhanahu wa taala tahu segala sesuatu yang akan terjadi, ya. Jadi kita manusia ini, ya, bagaimanapun cara kita untuk bersembunyi, Allah tetap akan mengetahui kita. Jadi janganlah bersembunyi dari Allah. Kita harus, ya, berusaha berbuat, ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah itu Maha mengetahui. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, sekecil apapun itu, ya, Allah akan mengetahuinya. Dan insya Allah akan membalasnya dengan pahala. Kemudian meskipun, ya, kita bersembunyi dimanapun, ya, ketika kita ingin melakukan sebuah keburukan, ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mencoba bersembunyi supaya tidak dilihat oleh Allah. Dimanapun kita bersembunyi, di tempat jauh pun, dimanapun itu, ya, tentu Allah akan mengetahuinya. Makanya kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardh wa huwas sami'ul alim. Ya, artinya dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 4. Jadi kembali lagi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, bahwa Allah itu mengetahui segala perkataan, baik itu yang terdapat di langit, ya, maupun di bumi, ya. Karena Allah itu adalah maha mendengar, ya, lagi maha mengetahui. Adik-adik sekalian, selanjutnya, jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maka yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Kemudian yang kedua, selalu berperilaku terpuji. Yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Dan yang terakhir, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Nah, adik-adik, karena Allah maha mengetahui, maka kita harus berupaya memiliki sikap-sikap ini, ya. Kita harus berusaha menghindarkan diri kita dari perbuatan yang jelek. Karena bagaimanapun itu, Allah akan tahu. Selalu berperilaku terpuji, ya. Tentu Allah akan tahu. Sekecil apapun perilaku yang kita lakukan, ya, Allah akan tahu itu. Kemudian selanjutnya, kita harus menghindarkan diri kita dari pikiran-pikiran yang kotor, ya. Meskipun masih dalam pikiran, ya, belum kita ungkapkan, belum kita lakukan, masih dalam pikiran kita, ya, kita baru berpikir untuk sesuatu yang kurang baik, itu Allah sudah tahu.
Makanya kita harus senantiasa menghindarkan diri kita dari hal-hal tersebut. Selanjutnya, menghindarkan diri kita dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Ya, tentu adik-adik tahu, setelah kita pelajari ini, bahwa Allah itu maha mengetahui, bagaimanapun itu Allah akan tahu. Meskipun masih di dalam hati kita, ya, ketika berpikiran yang tidak baik, Allah sudah tahu itu. Makanya kita harus senantiasa berusaha untuk menghindarkan diri kita dari pikiran-pikiran atau niat-niat yang tidak baik, meskipun itu masih di dalam hati kita. Nah, itulah materi kita ya pada kesempatan ini. Sebenarnya ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa materi Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha mendengar itu ada dua pokok materi, yaitu yang pertama Allah maha mengetahui yang kita bahas tadi. Kemudian nanti pada video atau pembelajaran selanjutnya akan dibahas lagi Allah maha mendengar ya. Jadi untuk materi selanjutnya akan dibahas pada video-video selanjutnya, yaitu Allah maha mendengar. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik ya. Yang pertama, Al-Alim artinya ya, saya kira saya sudah jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala titik-titik segala sesuatu. Ya, tentu adalah materi juga tadi ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat titik-titik dimanapun ia berada, Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahuinya. Dan nomor yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perkataan di titik-titik dan di titik-titik. Jadi soal-soal ini tentunya jawabannya ada dalam materi kita tadi. Jadi silahkan adik-adik cermati baik-baik. Silahkan diulang-ulangi ya materi-materi yang saya bahas tadi, sehingga adik-adik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal latihan ini. Baik adik-adik ya, semangat dalam mengerjakan tugas ya. Terima kasih banyak. Sekian materi kita pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.